Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sore Pak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Sebelum kita memulai pelajaran pada sore hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu sehingga pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar. Silakan Bapak dipimpin berdoa. Baik teman-teman, untuk memulai pembelajaran pada sore hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Terima kasih Kepala Kelas sudah memimpin doa hari ini. Nah, pada pembelajaran hari ini Bapak ingin resepsi dulu pada kalian. Ada yang tidak masuk hari ini? Hadir semuanya? Alhamdulillah. Jadi kita diberikan kesehatan semuanya sehingga kita bisa melaksanakan pembelajaran hari ini. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, silahkan ditata dulu bangkunya yang belum rapi atau ada sampah, silahkan diambil. Sudah? Mari kita melakukan persepsi dulu. Apa materi yang kita pelajari pada minggu sebelumnya? Tentang apa? Runtuhnya negara Jerman. Hari ini kita juga berbicara hal yang sama, yaitu runtuhnya negara USSR atau negara Uni Soviet. Nah, untuk memberikan pemahaman pada kalian semuanya, silakan kalian lihat pada modul 5. Di situ ada apresiasi pembelajaran. Ada gambar apa ini? Ada kapal tulisan USSR. Oh iya, ada kapal tulisannya USSR. Ada gambar apa lagi? Itu kapal tenggelam. Oh iya, ada kapal yang tenggelam ya. Ini sudah masuk hampir separuh kayak Titanic ya. Kejadian apa ini? Nah, ini adalah penggambaran secara berbagai. Beliau adalah pemimpin Uni Soviet tahun 85 sampai tahun 1991. Namun dalam masa pemerintahan beliau, USSR ini mengalami kekacauan sehingga menyebabkan USSR ini runtuh. Nah, materi inilah yang akan kita pelajari. Ada pertanyaan di bawah kalian? Ada? Nah, silakan kalian jawab pertanyaan itu. Nanti hasilnya akan kita diskusi. Bapak kasih waktu 3 menit. Sudah? Mari kita lihat hasil analisisnya. Pertanyaan yang pertama, menurut kalian konsep apa yang paling cocok dari gambar ini? 7 orang jawab disintegrasi, 6 orang jawab perpecahan. Nah, hasil ini nanti akan kita buat untuk membagi kelompok di tahap berikutnya. Setelah kalian paham mengenai materi yang akan kita bahas hari ini, silakan kalian kembali ke menu utama. Di situ ada 2 gambar, yaitu gambarnya gambar sebelah kanan. Ini adalah peristiwa Timur Timur memisahkan diri dari wilayah Republik Indonesia. Ternyata hampir sama kejadian antara di Indonesia dengan di Uni Soviet. Artinya apa? Dari materi ini yang akan kita pelajari hari ini, kita bisa mengambil nilai apa yang menyebabkan suatu negara itu pecah dan bagaimana cara kita mengatasinya. Nah, itu nilai yang akan kita ambil dari materi pembelajaran hari ini. Nah, untuk materi, kita akan membahas penyebab runtuhnya USSR, kemudian proses berjalannya perpecahan itu. Untuk tujuan pembelajaran, kalian nanti bisa mengevaluasi proses runtuhnya USSR ini dengan menggunakan teori disintegrasi. Nah, dalam pembelajaran ini kita akan menerapkan yang namanya PJB ya, berguna Project Based Learning. Jadi nanti kalian bikin sebuah project, yaitu project bulletin. Nanti kalian bikin bulletin majalah tentang USSR. Nah, untuk membuat itu, Bapak sudah membagi 4 kelompok berdasarkan hasil persepsi ini. Berdasarkan hasil persepsi ini, Bapak sudah membuat 4 kelompok. Kelompok 1 itu menceritakan tentang latar belakang. Kelompok 2 itu menceritakan atau mencari faktor penyebab perpecahan. Kelompok 3 itu mencari prosesnya, proses terjadi perpecahan USSR. Kelompok 4 mengevaluasi dampaknya.
Silakan kalian duduk berkelompok sesuai dengan yang Bapak sudah bagi. Silakan. Oke, sudah semuanya duduk sesuai kelompok. Nah, pada tahap selanjutnya silakan kalian membuka LKPD-nya. Di situ ada link tanpa ada. Kalian bisa klik yang menggunakan laptop. Kalian bisa klik linknya di situ. Yang menggunakan handphone bisa scan langsung. Benar bisa? Langkah selanjutnya kita akan memulai langkah yang pertama, mengidentifikasi masalah. Pada mengidentifikasi masalah ini, Bapak ingin melemparkan pertanyaan pemantik sehingga nanti ketika kalian mengerjakan, kalian bisa fokus dalam mengerjakan ini. Pertanyaan Bapak, mengapa terjadi perpecahan USSR berdasarkan teori disintegrasi? Di langkah yang ke-1, identifikasi masalah. Di situ ada artikel koran, silakan kalian baca. Setelah kalian baca, nanti kalian silakan mengisi pertanyaan. Ada 2 pertanyaan, silakan kalian mengisi untuk membantu kalian merumuskan masalah. Silakan. Bapak kasih waktu 5 menit untuk merumuskan masalah. Nanti kita lihat hasil analisis rumusan masalah. Menurut kalian, apakah penyerangan Rusia ke Ukraina ini berkaitan dengan kejadian di USSR? Iya. Ada berapa orang ini? Ada 6 orang, iya. Kemudian ada 1 orang yang ragu-ragu. Untuk membuktikan itu, silakan kalian kerjakan. Nah, setelah kalian bisa merumuskan rumusan masalahnya, kalian silakan mengumpulkan sumber. Di sini Bapak sudah mengumpulkan mengambilkan sumber, ada 2 sumber. Kemudian ada 1 video penjelasan Bapak. Jika kurang, kalian bisa mencari di Google Cendekia. Silakan. Bapak kasih waktu untuk mencari sumber ini selama 7 menit. Jika sudah kalian mengumpulkan sumber, maka tahap selanjutnya adalah kalian membuat jadwal projectnya. Silakan dibagi, kemudian dijadwalkan. Kalian nanti kapan waktu pengerjaannya. Masing-masing kelompok nanti silakan di checklist ya, mana yang sudah dikerjakan. Setelah ini nanti Bapak periksa. Ya, silakan di checklist, nanti Bapak periksa. Silakan dikerjakan. Jadi, kalau sudah berarti Bapak akan memonitoring hasil pekerjaan kalian. Silakan kalian kerjakan 15 menit. Kemudian Bapak akan cek satu persatu. Nomor 4 sudah 100%. Ya. Nomor 3 ya. Sudah semuanya? Sudah ya. Sekarang saatnya kita menguji hasil pekerjaan kalian dengan cara presentasi. Kelompok 1 silakan ke bagian untuk presentasi yang pertama. Terima kasih atas waktunya. Saya dari perwakilan kelompok 1 akan menjelaskan tentang latar belakang perpecahan USSR. Tentunya Uni Soviet dilatar belakangi oleh krisis baik politik, ekonomi, dan sosial, kebijakan glasnost dan perestroika, dan juga konflik antar etnis. Tinjauan teori disintegrasi. Jika ditinjau dari teori disintegrasi, bangsa ini dapat terjadi karena adanya rasa tidak puas terhadap kondisi ini sehingga menginginkan suatu perubahan mendasar. Kondisi ekonomi, politik, dan etnik menimbulkan rasa ketidakpuasan yang berdampak pada perpecahan. Terima kasih kelompok 1 atas presentasinya. Ada yang ingin ditanyakan dari kelompok 1 mungkin? Silakan. Sebenarnya saya perwakilan dari kelompok 2 mau izin bertanya. Apa keragaman etnik di Soviet pada waktu itu menyebabkan perpecahan? Silakan, bisa dijawab. Baik, terima kasih pertanyaan kelompok 2. Kami akan menjawab mengapa keragaman etnik di Soviet pada waktu itu memunculkan perpecahan di USSR karena terjadi kecemburuan antara etnik karena pemerintah USSR pada waktu itu terlalu didominasi oleh etnik Rusia sehingga etnik lain merasa tidak diperhatikan dan terjadi konflik. Terima kasih. Kelompok 2 dan kelompok 1 sudah presentasi dan memberikan pertanyaan. Selanjutnya presentasi dilanjutkan kelompok 2.
Baik, terima kasih atas kesempatan yang Bapak berikan. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan menjelaskan tinjauan proses perpecahan USSR. Terima kasih kelompok 2 atas presentasinya. Dilanjutkan kelompok 3. Silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakilkan dari kelompok kita akan menjelaskan tentang tinjauan penyebab perpecahan USSR menurut teori integrasi. Terima kasih kelompok 3 atas presentasinya. Silakan dilanjut yang terakhir kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan dampak perpecahan USSR menurut teori disintegrasi. Baik, terima kasih presentasinya kelompok 6. Beri tepuk tangan pada kita semuanya. Luar biasa sekali presentasi kalian semuanya. Kita sampai ke langkah yang ke-6. Apa yang kita pelajari hari ini? Kita refleksikan. Silakan kalian menulis kesimpulan dari materi yang kita pelajari di sini hari ini. Di situ ada forum. Silakan masing-masing kelompok membuat satu kesimpulan. Kelompok yang lain bisa saling menanggapi. Ditulisi kelompok 1. Kemudian silakan menulis kesimpulannya. Kemudian nanti kelompok lain boleh saling menanggapi. Oke, ada beberapa orang yang sudah menulis. Dari kelompok 2 sudah menulis. Perpecahan USSR sesuai dengan teori disintegrasi. Ya, itu kesimpulan yang bisa kita ambil dari hari ini, bahwa sebuah perpecahan, sebuah negara bisa terpecah. Menurut teori disintegrasi, sebuah negara itu bisa terpecah jika di dalam negara itu masyarakatnya merasa ada kondisi yang tidak sesuai dengan keinginannya. Maka masyarakat itu nanti akan muncul ingin merubah keadaannya. Kita lanjutkan. Setelah ini silakan kalian melakukan penilaian diri. Di sana ada beberapa indikator yang bisa kalian jawab, apa yang kalian kuasai hari ini. Kemudian ada pertanyaan ya, tidak, ya, tidak. Bapak ringkas untuk kita lihat hasilnya ya. Bisa mengevaluasi peristiwa USSR dengan teori disintegrasi. Ada 3 orang sudah bisa. Ada berapa orang? 1 orang belum bisa. Nah, yang 1 orang belum bisa nanti silakan kalian lihat lagi penjelasan video Bapak ataupun hasil pekerjaan kelompok lain sehingga kalian bisa memahami materi USSR jika dikaji dengan teori di sini. Untuk mengevaluasi kegiatan pembelajaran hari ini, silakan nanti di rumah kalian bisa mengerjakan latihan materi 2. Soalnya 15, waktunya 25. Bisa menggunakan handphone atau bisa menggunakan laptop untuk pengerjaan. Untuk materi minggu depan kita akan membahas tentang Vietnam Selatan. Ada yang ditanyakan tentang materi hari ini? Tidak ada. Jika tidak ada, kita sudah sampai ke penghujung mata pelajaran hari ini. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.